wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk skill keperawatan maternitas, yaitu mengukur keparahan mual muntah menggunakan kuesioner Rhodes atau RINFR, Rhodes Index, Nausea, Vomiting and Retching. Nah, untuk caranya kita nanti harus menyiapkan kuesionernya dulu. Di sini ada sebanyak 8 pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada pasien. Ada yang sifatnya subjektif dan ada yang objektif. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Nanti langsung diisi sesuai dengan hasilnya di kuesioner. Yang pertama, kita akan tanya kepada ibu, apakah ibu mengalami mual muntah? Iya. Untuk mual muntahnya itu berapa kali dalam satu hari? Bisa 5-6 kali. Baik. Nah, teman-teman bisa kita langsung di sini kalau jawabannya seperti itu 5-6 kali itu poinnya 3. Kemudian pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua kita akan menanyakan, jadi bila pasien itu mengalami mual muntah tanpa disertai produksi atau tidak ada yang dikeluarkan tapi dia mual muntah, itu kita akan melihat kondisi yang terjadi pada klien. Nah, ini jadi objektif, kita akan memeriksa. Pertama, 0 jika tidak mengalami, 1 itu ringan jika tidak ada sedikit perubahan dan klien terlihat agak lemah. Yang berikutnya sedang jika terjadi perubahan pada diri klien, terus kemudian klien juga tampak lemah, wajahnya agak pucat. Nah, dalam kondisi ini misalnya kita bisa melihat kondisi pasien ya kita bilang mungkin berat ya. Jadi pasien lemah, wajah pucat dan tampak sedih. Itu poinnya adalah 3. Nah, jadi kita tulis di kuesioner itu di poin 3 yaitu berat. Nah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3, kuesioner yang nomor 3. Akibat muntah, pasien mengalami penderitaan yang seperti apa? Apakah 0 tidak mengalami, ringan, sedang, berat, atau parah? Itu kalau 4 nilainya. Nah, pada pertanyaan yang ketiga ini sama, yaitu sifatnya adalah subjektif sekali. Kalau pasiennya muntah, kita melihat ya. Kita lihat ke pasiennya apakah nilai 1, 2, atau 3. Misalnya kita lihat, ternyata pasiennya tampak lemah, wajahnya pucat dan juga tampak sedih, sama seperti yang kedua tadi, maka kita kasih nilai berat yaitu poin 3. Selanjutnya yang keempat, kita tanya, yang ini subjektif ya, ibu, apakah ibu merasa mual atau sakit di perut? Nih, mengalami? Iya. Nah, kalau mengalami, apakah waktunya itu kurang atau sama dengan 1 jam, atau 2-3 jam, 4-6 jam, atau lebih dari 6 jam? Bisa 4-6 jam. Oke, 4-6 jam berarti nilainya di poin skala 3. Selanjutnya yang kelima adalah kita akan bertanya dan melihat ya pada pasien ya. Ibu berarti ini mengalami mual-mual ya? Iya. Nah, ketika mual-mual ini kita akan melihat sejauh mana rasa atau penderitaan yang dialami oleh pasien ya. Poinnya tidak mengalami, ringan, sedang, berat, parah seperti tadi. Ya, ketika nilainya itu misalnya di poin berat ya, seperti ini misalnya, maka kita lihat pada pasien itu sendiri kondisinya seperti apa. Misalnya ringan jika sedikit perubahan, sedang perubahan
Jadi pada pasien lemah dan agak pucat, kalau berat lemah, pucat dan tampak sedih. Nah, misalnya kita lihat pasiennya di poin yang berat ya, poin 3 misalnya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang nomor 6 ya. Sekarang nomor 6. Setiap muntah, pasien mengeluarkan muntahan sebanyak berapa? Nah, ini bisa kita lihat sendiri atau kita tanya kepada pasien. Kita tanya ke pasien, Ibu, ketika Ibu muntah, itu muntahnya berapa gelas kira-kira? Apakah setengah sampai 2 gelas, 2 sampai 3 gelas, atau banyak, lebih dari 3 gelas? Bisa 2 sampai 3 gelas. Jadi banyak sekali ya kita lihat. Ini sebenarnya kondisi pasien sesungguhnya tidak setegar ini harusnya. Lemah sekali. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ke-7. Pasien merasa mual atau sakit perut sebanyak berapa kali? Nah, kita tanya dulu, Pak. Ibu kan ini mengalami mual ya dan sakit perut ya. Nah, dalam 1 hari ini Ibu mengalami sampai berapa kali? Apakah 1 sampai 2 kali, 3 sampai 4 kali, 5 sampai 6 kali, atau lebih dari 7 kali? 3 sampai 4 kali. Baik, di sini 3 sampai 4 kali berarti skalanya 2. Pertanyaan yang terakhir, pasien mengalami mual muntah ya. Mual muntahnya di sini itu skalanya ada 0 jika tidak mengalami, 1 sampai 2 kali, 3 sampai 4 kali, 5 sampai 6 kali, atau 7 kali atau lebih dari 7 kali. Ya, ini bedanya dengan yang atas. Kalau tadi mual, sakit perutnya, sekarang muntah-muntahnya yang ditanyakan. Ibu ketika muntah-muntah, Ibu mengalaminya berapa kali dalam sehari? Sama, bisa 3 sampai 4 kali juga. Baik, 3 sampai 4 kali berarti skalanya di 2. Nah, sekarang kita hitung skalanya. Totalnya berapa? 22. Total skor di angka 22. Di sini rentangnya 0 sampai 32. Skor 0 tidak mual muntah, 1 sampai 8 mual muntah ringan, 9 sampai 16 mual muntah sedang, 17 sampai 24 berat, 25 sampai 32 buruk. Berarti kalau 22 masuk dalam kategori mual muntah berat. Baik, selanjutnya ketika kita tahu pasien mual muntah, misalnya ya, kita bisa melakukan tindakan keperawatan dengan memberikan aromaterapi. Nah, kita siapkan aromaterapinya sesuai dengan selera pasien ya, karena kalau aromaterapi kita suka, pasien tidak suka juga akan menambah mual muntah ya. Misalnya kita pilih salah satu, kemudian ya, kita buka, kita siapkan tisu, kita teteskan sebanyak 5 tetes. Referensinya beda-beda ya, ini kita pakai yang 5 tetes, lalu kita minta pasien untuk meletakkan di depan hidung. Ada yang mengatakan 2 sampai sekitar 3 cm di depan hidung. Dilakukan selama 5 menit dengan tarik nafas, keluarkan ya, sekitar 3 kali. Nah, di sini sampai pasien merasa rileks ya, dan mual muntahnya bisa lepas. Ini bisa dikerjakan ketika pasien merasakan mual muntah, bisa diatasi dengan cara memberikan aromaterapi sesuai dengan kesukaan kalian aromaterapinya apa. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa dievaluasi juga mual muntahnya setelah dilakukan tindakan. Nilai questionnaire-nya dihitung kembali. Semoga dari berat bisa menjadi turun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.